Ini wifi-nya banyak, Pak. Wis bingung aku, ono gedung A, ono kelas lantai 2, ono ruang bendahara, ruang bengkel buka. Nah, ini kan semuanya wifi-nya kan beda-beda di setiap gedung. Ini sudah nggak zaman instalasi seperti ini. Tuh jaringan wifi namanya SLB Negeri Jepara. Seperti ini, jadi kalau kita klik nanti dia akan masuk ke login portal seperti ini. Ada pegawai dan juga password, ada tamu atau wali murid. Jadi nanti kalau pegawai kita kasih bandwidth internet yang jauh lebih tinggi. Ya ini akses point yang di ruang guru, karena kalau di ruang guru itu jam kerja itu banyak sekali kegiatan, Pak. Guru-guru butuh akses internet, jadi saya memutuskan untuk instalasi satu di sini nih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Nanang MRK. Di video kali ini saya akan ajak teman-teman semuanya ke salah satu project yang saya tangani. Singkat ceritanya begini, saya kemarin dihubungi dari SLB Negeri Jepara. Mereka mengeluh bahwa wifi-nya itu nge-lag, dan mereka itu menggunakan 3 buah Indibis yang semuanya kecepatannya 100 Mbps. Katanya mereka sudah kontak pihak Telkomnya gitu, tapi nggak ada teknisi yang turun untuk membenarkannya begitu. Akhirnya saya diminta ke sana untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi begitu. Nah, ketika saya ke sana, saya coba orientasi, ternyata 3 sumber internet dari Indibis itu tidak ada masalah, Pak. Makanya Telkom tidak menurunkan teknisi untuk memperbaikinya begitu. Sebenarnya bermasalah di sana adalah jaringan atau topologi distribusinya aja sih, menurutku loh ya. Setelah saya coba perbaiki supaya agar bisa dipakai, akhirnya setelah beberapa minggu saya dikontak lagi, coba Mas Nanang tolong dibenarkan semuanya begitu. Nah, setelah saya coba untuk mereka bercerita kebutuhan mereka seperti apa, akhirnya saya menyimpulkan tuh cocoknya kayaknya kita pakai Ruiji. Jadi saya coba anggarkan, saya coba bikinkan RAB. Ketika menggarap project itu adalah saya membuka Ruiji Cloud saya nih. Jadi Ruiji Cloud itu dia punya berbagai macam fitur ya, Pak ya. Salah satunya adalah fitur AI Heatmap ini. Nah, di fitur AI Heatmap ini kita bisa membuat simulasi begitu. Simulasi kebutuhan kita seperti apa. Terus kemudian dengan AI-nya Ruiji, nanti dia akan menentukan cocoknya kamu pakai alat apa untuk topologi yang kita hadapi begitu. Nah, di sini saya sudah mappingkan begitu ya. Ini ada berbagai macam project nih di sini nih. Jadi di proses AI Heatmap ini nanti kalian tinggal masukkan map aja sesuai kebutuhan Anda itu seperti apa, ruangannya seperti apa, gedungnya di mana saja. Nanti dia akan bisa menggenerate secara otomatis, Pak, kebutuhannya seperti apa. Atau Anda bisa custom, misalkan kalau misalkan anggarannya minim gitu kan. Nah, di sini saya custom menyesuaikan anggaran yang diberikan oleh SLB-nya, dan saya coba berbagai macam akses point yang saya kira cocok untuk topologi itu begitu. Dan di AI-nya dia itu kita bisa melihat nih, kita cocoknya taruh di spot yang mana-mana begitu ya. Dan kalau misalkan teman-teman lebih menggali ulang tuh sebenarnya ada kayak gini nih. Kalau misalkan gambarnya bener ya, ada ruangannya, ada temboknya, kita bisa gambar kayak gini nih. Tapi karena saya nggak terlalu jago gambar ya, jadi saya anggar kotak-kotak aja seperti ini untuk menggambarkan. Yang penting luasnya sama, diameternya sama aja lah. Nanti next kita akan coba bahas lebih detail bagaimana cara pengoperasian dari AI Heatmap ini. Nah, dari AI Heatmap ini kemudian saya menemukan akses point yang cocok untuk topologi di SLB Jepara begitu ya. Dan ini sudah dirangkumkan Ruiji-nya. Kita bisa ekspor formatnya ke PDF juga nanti untuk melihat seperti apa kebutuhan kita, dan nanti tinggal kita presentasikan aja ke pihak SLB-nya begitu. Jadi saya cuma sebagai installer dan NOC-nya aja. Untuk maintenance dan lain macam sebagainya nanti bisa dia kontrol sendiri lewat cloud yang nanti akan saya berikan begitu, Pak. Nah, di sini di samping saya ini teman-teman, ini semuanya produknya Ruiji. Saya tidak di-endorse. Kalau misalkan ini di-endorse, saya nggak mungkin pakai baju Eiger. Jadi ini memang saya memberikan solusi aja, sharing pengalaman bagaimana cara saya mengatasi masalah networking di satu tempat begitu. Dan ini produknya Ruiji sudah ada semuanya, Pak, di sini. Biasanya sebelum ketika saya instalasi di lapangan, saya akan coba dulu topologinya di sini begitu. Apakah berjalan dengan baik atau tidak begitu, baru nanti kita instalasi di lapangan supaya tidak menyulitkan. Jadi nanti di lapangan tinggal colok saja, tinggal kita terangkan pada yang bertanggung jawab. Ini caranya begini, kalau mau ganti nama wifi-nya seperti ini. Nanti kalau ada kesulitan sudah ada mappingnya semua begitu, ada modulnya semua yang saya berikan. Biasanya kalau saya bikin project itu seperti itu. Nah, ini saya akan ajak teman-teman semuanya untuk melihat seperti apa alat-alat yang saya pakai. Yuk, gaskan. Oke teman-teman, jadi ini alatnya
sudah ada semuanya. Saya akan coba terangkan dengan singkat aja ya, teman-teman, yang saya pakai di sekolahan di SLB itu apa gitu. Nah, di sini saya pakai Ruiji RGEG 105G versi 2. Sebenarnya ini dia bisa dual one load balancing ya. Aku nggak tahu dual one aja, hanya 2 atau kita bisa tambah lagi. Nanti kita coba lihat ya. Karena line di sana itu ternyata ada 3 gitu. Soalnya sebelumnya itu begini Pak. Jadi wifi di aula misalkan nge-lag ya. Wifi di aula itu nge-lag, tapi di ruang guru itu bisa. Nah, solusi mereka masang Indibis baru di aula. Jadi bukan mengatur line distribusinya, tetapi memasang baru Indibis gitu. Mungkin 1 atau 2 Indibis itu sudah cukup aslinya Pak. Nah, nanti mungkin rencananya kita akan ajukan untuk mutus 1 aja. Kita cuma butuh 2 paling. Kalau misalkan dan 2 itu sudah lebih dari cukup gitu Pak, menurutku loh ya. Nah, ini RGEG versi 2. Jadi nanti ini sekaligus kita nyalakan aja teman-teman. Mungkin Ruiji itu gampang banget ya. Yang penting konfigurasinya tuh dia dapat internet, kita bisa konfigur dari cloudnya semua. Ini kebetulan aku ada internet, saya akan masukkan ke port 10-nya. Jadi di sini. Dan kemudian saya pakai switch PoE untuk mempermudah instalasi aja sih. Dan di sini saya pakai tipenya adalah RGES 210 GSP. Jadi saya butuh 5 switch aslinya untuk keluar. Dan saya pengen itu PoE begitu. Jadi nanti untuk powering di lokasinya tidak sulit. Dan ini bisa sampai 120 watt. Kita nyoba nyalakan ya. Dan switchnya sudah menyala. Ini tak tancapkan dulu ya di LAN 0-nya. Saya akan masukkan ke uplink dari RGES-nya ya, ke uplink satunya. Ini supaya nanti switchnya mendapatkan koneksi internet dari RGEG-nya. Dan sekarang kita akan coba untuk RAP-nya ya. Di sini saya punya 5 piece sesuai yang dianjurkan oleh AI mereka. Aslinya idealnya itu kita masang 9 titik kalau kita coba hitung di AI heatmap itu. Tetapi di sini karena anggarannya tidak cukup, jadi saya belikan 5 saja. Nanti kita pakai beberapa akses point yang lama di sana untuk spot-spot yang mungkin nggak terlalu krusial begitu. Untuk menyalakan RAP-nya enak banget. Jadi kita tinggal di lapangan narik kabel, kita tinggal tancapkan. Untuk poweringnya langsung dari PoE akses point-nya. Jadi ini nggak pakai adapter, dia akan terpower dengan RGES ini Pak, karena dia sudah PoE di sini. Nah, nyala toh, kedip-kedip hijau toh, nyala. Dan ini kita coba untuk nyalakan AP-nya lagi. Ini hanya coba-coba aja. Nanti untuk instalasinya teman-teman akan lihat di on duty-nya langsung ya. Nggak perlu pakai adapter, nggak pusing-pusing nyali listrik di mana. Semuanya terpower lewat switch. Jadi kita tinggal tarik kabel ke switch ini, tarik kabel ke switch ini, tarik kabel ke switch ini. Jadi gampang banget instalasinya Pak. Ini Anda juga bisa melakukannya. Nggak perlu jago seperti saya. Anjay, jago dong kita. Ini saya coba nyalakan semua ya untuk RAP-nya. Kuat rak switch dengan 5 RAP. Ini syaratnya teman-teman minimal pakai kabel LAN yang Cat 5e ya, karena dia membawa powering, membawa PoE, atau bisa pakai Cat 6 jauh lebih bagus. Kalau instalasi di sana aku pakai Cat 5e sih, karena kemarin anggarannya mau tak belikan kabel Cat 6 tidak cukup, jadi saya pakai Cat 5e aja. Ini aku pakai Vention di sini sih. Ini Vention Cat 5e. By the way, kabelnya Vention tuh bagus-bagus Pak. Kita coba PoE. Tak nyalakan semua, tak duduhkan ya. Dan enaknya lagi, dia bisa estafet Pak. Tapi estafetnya nggak ada PoE outnya ya. Jadi di line 2-nya ini, misalkan ada 1 titik lagi, tapi dekat sini gitu, yang mau kita kasih akses point, tinggal kita ambilkan line-nya dari sini. Jadi nggak perlu narik ke switch begitu. Tapi dia nggak akan dapat powering. Oh ya, ini kan 5 kita nyalakan. Biasanya kalau 5 di brand-brand lain kita nyalakan seperti ini, SSID-nya channelnya akan sama Pak. Nah, di SSID channel yang sama biasanya akan tercipta interferensi begitu, dan mengganggu lalu lintas untuk koneksi datanya. Jadi ada yang putus nyambung dan lain macam sebagainya. Kalau kita pakai Ruiji ini, cloud-nya sudah mengkonfigurasi dengan sangat mudah. Kamu cocoknya pakai channel ini, kamu cocoknya pakai channel itu begitu. Jadi kita nggak usah khawatir. Makanya di project yang kali ini saya pakai Ruiji karena supaya mudah aja begitu konfigurasinya. Lanjutkan lagi line-nya. Nyala ndak? Jadi harus kita coba semua. Ih, nyala kabeh dong. Kuat ya PoE-nya ya. Sebelum-sebelumnya kalau misalkan saya instalasi di sekolah itu pasti gateway-nya saya pakai Mikrotik karena yang murah, mudah konfigurnya. Dan Mikrotik pun nanti kita harus punya kos bulanan untuk remote-nya Pak. Kalau misalkan kita diminta jadi NOC-nya, nanti kita harus punya VPS atau punya apa yang bisa kita gunakan untuk remote begitu. Nah, kalau Ruiji kan dia sudah pakai cloud. Jadi kita nggak usah khawatir. Sampai kapanpun kita bisa ngontrol semua ini dimanapun kita berada, itu gratis. Nyala semua tuh tanpa ada power, cuman LAN sih jedok ini. Ya Allah Gusti, ya Allah Gusti.
Enak Apple ya instalasinya. Oke, dan semua connect internet, teman-teman, karena gateway-nya sudah saya kasih internet. Wah anjay, ini sih oke sih. Nah, ini saya mau coba konfigurasi sedemikian rupa dulu, baru nanti saya tunjukkan ke teman-teman bagaimana saya mensimulasikannya, begitu ya, guys. Oke Pak, dan ini saya sudah coba konfigurasi kecil-kecilan. By the way, ini aku cuman konfigurasi portal, tetapi ketika saya tancapkan ke switch, dan switch ini nancap ke gateway, semuanya tersinkron otomatis, Pak. Jadi aku nggak ngerti sebenarnya apa yang saya lakukan sih. Yang jelas mereka sudah tersinkron secara otomatis, tidak ada yang tabrakan IP, dan kalau pengen saya kontrol satu-satu juga bisa lewat cloudnya ini. Nah, ini masih ada satu nih yang menunggu statusnya. Jadi belum tersinkronize. Ini nggak tak apa-apain, dia synchronize sendiri ya. Jadi aku nggak nyeting apa-apa, ini dia tersyncronizing sendiri, Pak. Nah, ini coba kita refresh ya, sudah masuk apa belum? Nah, ini sudah tersynchronizing sendiri. Jadi nanti kalau ada tambahan access point baru ini, kita tinggal kasih nama aja AP5 seperti ini, kita simpan. Nanti dia akan ada AP12345. Ini aku cuman ganti namanya tok, nggak ada konfigurasi apa-apa, Pak. Dan yang saya konfigurasi cuman ini, cuman captive portalnya aja. Jadi saya pengen bikin wifi-nya portal. Ini kita lihat apakah berfungsi 5-5-nya. Jadi ini akan ada WiFi, teman-teman lihat. Ini saya cuman mengkonfigurasi SSID-nya aja nih. Akan ada SSID namanya SLBN Jepara. Oke, jadi akan ada SLB Negeri Jepara, nanti akan muncul portal. Yang portalnya akan ada dua pilihan. Jadi login atau tamu, begitu. Nanti kita coba lihat ya. Ya oke teman-teman, jadi servernya sudah di-build beberapa hari yang lalu sebenarnya, dan ini tinggal kita pasang access point-nya aja. Dan servernya seperti itu teman-teman. Jadi di sini ada 3 line IndiHome yang aslinya tempatnya terpencar-pencar. Kemudian saya satukan, saya memilih lab komputer sebagai muaranya atau kita taruh servernya, karena nanti supaya kalau misalkan ada maintenance dan macam sebagainya yang saya akses cuman dari lab komputer aja gitu. Dan kalau lab komputer kan kalau kita naruh alat-alat elektronik di sini kan pasti jauh lebih oke, karena suhu juga aman, PC-PC juga aman, dan kalau kita building lebih enak gitu kalau kita taruh di lab komputer, pikiranku itu. Terus nanti kalau misalkan ada kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya opsional, kita bisa ambilkan dengan cepat lewat server itu gitu. Misalkan ada acara penerimaan CPNS atau apa di aula, kita bisa tinggal setting servernya aja melalui lab komputer. Nanti di sana sudah tersetting karena sudah ada kabel dan apapun mengalir ke sana. Nanti teman-teman aja kita berputar-putar dan bagaimana saya buildingnya gitu. Itu RGEG sudah ada di atas, switchnya juga sudah ada di atas. Kita tarik pakai kabel LAN. Nanti kita coba lihat seperti apa instalasi access point-nya ya. Ya, ini instalasi sebelumnya, teman-teman bisa lihat mungkin kabelnya ya ruwet banget ya. Dan ini aku cuman menyempurnakan yang sudah ada, bukan pemasangan pertama, karena tak tawari budget ketika tak perbaiki semua itu sama seperti masang pertama begitu. Jadi kayaknya stakeholder sekolahan ini merasa kurang worth it, disempurnakan aja lah mas. Nah, ini nggak tak rapikan, ini benar-benar instalasi yang lama, kabelnya serumit ini. Dan coba lihat di sini akses point-nya pakai tenda. Jadi akses point-nya itu mereka pakai router 150 ribuan gitu, kemudian di PoE gitulah. Ya mungkin budgeting sebelumnya nggak terlalu masuk, akhirnya dipaksakan supaya wifi-nya terinstall aja pakai tenda F3. Ada beberapa juga akses point bekas IndiHome kayak gini nih. Ini toh dia pakai akses point bekas IndiHome ya di mode AP gitu, lewat Mikrotik ini. Mikrotiknya sudah tak cabut. Bukannya nggak bisa atau bukannya jelek, tetapi menurutku speknya kurang aja, karena SLB ini keperluannya jauh lebih banyak daripada yang saya duga, Pak. Mungkin siswa-siswanya nggak terlalu butuh kecepatan internet yang tinggi, tetapi wali muridnya itu nunggu anaknya sekolah. Jadi karena memang teman-teman disabilitas itu kan harus dipantau terus. Nah, biasanya wali muridnya ikut nungguin dan mereka pakai WiFi. Akhirnya banyak sekali tuh, bayangin router kayak gini, tenda F3, bukan nampung wali murid sebanyak yang sekolah di sini dari SD sampai SMA, Pak. Iya, acur no.
Jadi kurang cocok aslinya menggunakan spek itu. Kalau misalkan budgetingnya nggak masuk, biasanya akan saya tolak Pak, daripada saya harus menginstalasi seperti demikian. Jangan terlalu dipaksakan, daripada nanti mereka merasa sia-sia begitu. Tipsnya, beri dia budget. Kalau misalkan budgetnya nggak masuk, jangan diambil, supaya teman-teman kita juga tahu, yang membutuhkan jasa kita juga tahu kalau misalkan alat itu ada spesifikasinya. HP RAM 2 gue Mobile Legends yo nge-lag. Nanti kita ke atas ke aulanya. Oke, ini aulanya SLB. Jadi kemarin di sini tuh ada access point dari IndiHome. Aku tuh kaget Pak. Jadi di sini ada satu, di bawah ada satu, terus di ruang komputer itu ada satu. Jadi ada 3 Indibis ya. Nah, katanya nge-lag gara-gara Videotron. Jadi SLB ini baru masang Videotron. Padahal Videotron itu tidak memakai data Pak. Dia hanya sebagai proyektor aja. Ketika tak lihat modulnya di sana itu, Videotron ini dia cuman sebagai proyektor saja. Begitu. Nah, terus aku tuh bingung tuh, kisi marah nge-lag opo kan. Tak ikuti gateway ini, wah instalasinya rumit tepol, kabel-kabel lihat semuanya ada kabel. Muaranya kemana tuh saya nggak ngerti. Jadi kalau misalkan saya disuruh memperbaiki, ya aku ya bingung juga sih. Harus menata yang mana karena nggak ngerti jalurnya aku. Harus mencari satu persatu. Lebih baik aku building dari awal. Nah, anehnya, sebelumnya di sini ada access point-nya IndiHome, Indibis, turun di sini satu. Terus di sini, teman-teman bisa lihat, di sini tuh ditaruh access point lagi. Ada access point TP-Link EAP Omada di sini. Iki pun aku nggak ngerti, ki, line-nya muaranya kemana. Ini nanti tak matikan, tak ganti access point aja, tak instalasi di dekat situ aja mungkin. Ini katanya yang paling sering dikeluhkan di sini, karena aula SLB ini sering dipakai untuk kegiatan, dan ketika kegiatan wifi-nya nggak bisa katanya. Mungkin bisa jadi kehabisan IP. Kemarin juga tak deteksi ada interferensi channel wifi dan lain-lain. Makanya ini semuanya akan tak cabut, tak matikan. Aku sudah nggak terlalu pakai TP-Link, apalagi EAP ini kan average-nya ya segini paling, cuman instalasinya akan sangat rumit. Iki gak ngerti iki, dia di power dari mana itu aku gak ngerti. Aku harus mencari jalurnya. Makanya Presiden Jokowi itu membangun ibu kota negara Nusantara itu karena memperbaiki Jakarta itu sudah sangat sulit. Memperbaiki itu jauh lebih sulit daripada membuat. Jadi kalau misalkan saya ditawari untuk memperbaiki, sekali lagi tak pikir ulang, tidak mau saya. Kalau misalkan mau bikin dari awal building, akhirnya ya saya buildingkan beberapa aja begitu. Ya oke teman-teman, jadi ini instalasi sebelumnya seperti ini. Teman-teman bisa lihat di sini tak nyalakan wifi-nya. Di sini wifi-nya banyak Pak. Wis bingung aku, ono gedung A, ono kelas lantai 2, ono ruang bendahara, ruang bengkel buka. Nah, ini kan semuanya wifi-nya kan beda-beda di setiap gedung. Ini sudah nggak zaman instalasi seperti ini, dan ini malah justru menciptakan banyak interferensi channelnya kalau nggak tertata. Nah, ini semuanya rencananya ini nanti tak ganti ke satu jaringan wifi namanya SLB Negeri Jepara. Seperti ini, jadi kalau kita klik nanti dia akan masuk ke login portal seperti ini. Ada pegawai dan juga password, ada tamu atau wali murid. Jadi nanti kalau pegawai kita kasih bandwidth internet yang jauh lebih tinggi karena kebutuhan mereka mungkin Zoom. Aku tak lihat tadi ada, aku benerin server masih ada yang Zoom meeting, ada yang mereka harus ngontak ke pusat. Pokoknya keperluan kantor lah. Nah, kalau misalkan ada tamu atau wali murid atau ada kegiatan-kegiatan di SLB, dia bisa pakai wifi yang tamu atau wali murid. Jadi nanti dia tinggal klik, langsung bisa login ke wifi-nya. Itu yang terbaru, dan wifi-nya hanya ada satu. Semua satu SLB ini wifi-nya hanya akan ada satu. Itu nanti kita gunakan yang namanya sistem di RWG Pak ya, istilahnya mesh lah. Dan itu roaming. Kalau saya pindah ke gedung ini, ke aula tadi di atas, itu saya nggak usah pindah wifi, HP saya masih akan tetap bisa terkonek karena nanti MAC address HP ku akan disimpan ke gateway-nya, dan ketika saya pindah atau roaming ke tempat lain, HP ku akan langsung otomatis terbaca. Seperti itu. Jadi nanti wifi ini semuanya akan tak cabut, tenda semuanya akan tak cabut KB, kita ganti ke access point RWG. Nah, ini aku lagi ngecek apakah powernya kuat ke gedung-gedung ini lewat switch tadi Pak, karena kabelnya tak olor lumayan panjang tuh, 50 meter lebih lah, hampir 100 meteran dari ruang komputer ke gedung-gedung ini gitu. Nanti teman-teman kita lihat
Coba ya. Ya ini akses point yang di ruang guru, karena kalau di ruang guru itu jam kerja itu banyak sekali kegiatan Pak. Guru-guru butuh akses internet, jadi saya memutuskan untuk instalasi satu di sini nih. Nih. Dan nyala juga. Kita terpower lewat ruang lab komputer tadi. Keren sih Ricci. Jadi akses point jenis yang saya pakai itu Ceiling, jadi dia nempel di atas, terus coverage-nya Omni 360 derajat coverage areanya. Orang-orang nggak sadar loh akses pointnya ning dhuwur ternyata. Dan loh ini jipo listrik kon ruang komputer lewat kabel Cat 5. Sebelumnya di sini pakai ini JTE itu mode akses point itu, ponnya kedip-kedip merah kan. Nah itu nanti kita copot supaya nggak mengganggu instalasinya. Oke, ini sudah nyala. HP ruang guru yang tadi saya tunjukkan sudah tersinkron juga. Ini kalau mau nyeting-nyeting ya tinggal diklik we. Tinggal diklik, besok. Dan ini nggak harus ke jaringan ini karena ini aku tethering lewat HP ku. Vivo V30 Pro. Nah, tethering lewat HP ini Pak. Kalau semuanya terkontrol di sini by cloud. Ini Apple. Nanti kita tinggal nyalakan NAT transversal supaya bisa ngeremote router IndiHome-nya juga. Ini HP-nya nyala. Topologinya sudah terbuat seperti ini. Cret. Mantap. Nah ini topologinya sudah tergambar secara otomatis ya. Dari WAN masuk ke RGEG, dari RGEG masuk ada virtual perangkat yang bukan RWG, masuk ke RGES. Sebenarnya ingin langsung ke RGES sih, memang di sini terbaca ada virtual perangkat ya sudah lah. Ini ada AP Group, ruang guru, ruang TU. Oke, di sini saya mau melakukan pengujian roaming dulu. Jadi ini ada fitur di RWG, uji roaming. Nah ini kita mendapatkan speed sampai dengan 866 Mbps untuk kecepatan sambungannya Pak. Nah ini saya bisa jalan-jalan kemanapun dan kita bisa lihat apakah area ini tercover dengan baik gitu. Kita coba ke ujung sana ya, karena akses pointnya ada di sana. Oke, dan ini kalau misalkan ada guru-guru atau teman-teman siswa atau wali murid yang nongkrong di gazebo ini, dia masih terdetek dengan cukup bagus, cuman latensinya agak tinggi, dia jitter ya. Teman-teman bisa lihat. Nah ini sebenarnya di sini harus tercover sebuah akses point lagi sih satu, tapi ini sudah cukup lumayan lah, masih bisa kita nikmati. Kita coba lihat speed testnya juga masih cukup bagus di 69-70 Mbps. Oke teman-teman, jadi itu sudah selesai instalasi kita. Semua titik sudah kita instalasi dan wifi-nya juga sudah menyala dengan baik. Sekarang kita akan coba dulu trial, dan nanti modulnya RWG Cloud-nya tinggal saya kasihkan ke orang SLB untuk kalau misalkan ada maintenance dia bisa kontrol dari situ. Jadi kurang lebih seperti itu instalasi di sekolah, gampang dan sangat mudah. Terima kasih, saya Nanang Amerika. Kalau ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Kalau misalkan jenengan pengen melihat saya project-project lagi, kolom komentar silahkan diisi dan jangan lupa berikan super thank. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.